dalam keanekaragaman sudut pandang. Indonesia berada dalam kita memiliki mendapat rahmat untuk berada dalam budaya yang beragam. Justru ini adalah kekayaan kita, tetapi kita harus mampu berkomunikasi dalam keanekaragaman tersebut. Dan juga tentunya kemampuan berkolaborasi. Nah, engineering atau teknik ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya kita adalah sekelompok insan yang harus menjadi problem solver. Kita itu problem solver, harus ada hasilnya. Kita harus menciptakan solusi-solusi, tentunya secara saintifik, ya, tidak ngawur. Ada scientific methods under so many constraints. Apalagi di masa pandemik ini constraint-nya sangat-sangat berat. Jadi pendidikannya tentunya harus work-based learning, problem-based learning, learning by doing, dan learning by interaction. Nah, jadi ITB kami ingin menjalankan peran leader untuk bergerak secara lebih gesit, agile tadi, responsif, adaptif terhadap perubahan. Kemudian kami ingin baik dosen, seluruh sivitas akademika itu memiliki visionary, ya. Kita harus bersifat visionary, mampu mengantisipasi masa depan. Nah, dengan demikian paradigma kurikulum teknik di ITB, karena di ITB bukan hanya teknik, ada juga kami Fakultas Seni Rupa dan Desain, SBM dan sebagainya, tetapi mohon maaf pagi ini kita bicaranya mengenai teknik. Jadi teman-teman di ITB ini bukannya kami hanya mementingkan, tetapi fokusnya memang kita sedang bicara pendidikan teknik. Jadi kami ingin membangun basic science dan basic engineering science yang sangat kuat. Kita pahami ada industri 4.0, tentunya kita sudah menjadi bagian dari kurikulum. Kemudian tadi kami sampaikan lintas program studi, jadi prodi-prodi baru yang bersifat lintas multidisiplin. Ya. Kemudian juga kami menyadari, kami berintrospeksi bahwa kami perlu memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, sustainability. Kemudian juga kita harus lebih melihat keluar, ke industri, ke masyarakat, dan juga mendorong collaborative projects. Ya, di sini sudah ada banyak contoh-contoh program-program yang sudah diterapkan oleh ITB. Selanjutnya. Nah, karena COVID ini sebagai contoh, ya, adaptasi perkuliahan online sebenarnya dari tahun 2009, 2010, jadi sudah 10 tahun, kami sudah menginisiasi isu daring maupun blended learning dan sebagainya. Tetapi kemajuannya, progresnya sangat-sangat lambat. Nah, karena COVID ini memang tadi hikmahnya adalah kita ada kemajuan yang terakselerasi, ya, akibat kondisi. Jadi struktur organisasi baru yang kami kembangkan memang sebelum COVID itu ada yang kami buat Direktorat Pengembangan Pendidikan. Ini khusus untuk menjawab tantangan-tantangan Education 4.0. Nah, jadi Pak Direktur Pengembangan Pendidikan di ITB ini baru sebulan sudah terkena COVID, justru bekerja menjadi lebih relevan lagi. Nah, jadi dalam jangka waktu beberapa bulan saja, kami pada tanggal 2 Mei 2020 membuat suatu learning management system asli, buatan dalam dikembangkan, ya, oleh ITB internal yang kami sebut dengan EduNext. Banyak kekurangan, masih banyak kekurangan tentunya, tetapi kami komit untuk memperbaiki ini. Jadi di akhir tahun akan ada 100 lebih mata kuliah yang akan beroperasi secara full di sistem EduNext tersebut, dan ini nanti akan kami tawarkan ke universitas di luar untuk credit earning, untuk memfasilitasi kampus merdeka seperti yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Jadi di sini terlihat bagaimana terjadi eksponensial kemajuan pembelajaran daring di ITB. Nah, bagaimana setelah COVID ya? COVID ini mungkin setahun, mungkin lebih panjang. Kita tentunya akan terus memperkuat program Merdeka Belajar. Jadi aturan kredit learning dengan perguruan tinggi lain, saya sangat terinspirasi antara MIT dan Harvard itu di Boston ya, bagaimana mahasiswa dari Harvard mengambil kelas di MIT, MIT mengambil kelas di Harvard. Kami punya tetangga nih di ITB, ada Universitas Padjadjaran sangat kuat dalam ilmu-ilmu sosial, humaniora, ekonomi dan sebagainya yang bukan kompetensi kami. Jadi saya sangat ingin mahasiswa kami dapat manfaat dari keberadaan Unpad dengan credit earning di universitas tersebut. Jadi kami sedang menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan Ibu Rektor Padjadjaran. Kemudian program magang juga ini tentunya manajemen institusi untuk mengelola program magang ini tidak mudah. Jadi harus ada kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola program magang. Kemudian student dan lecturers mobility, tadi kami mengharapkan berhasilnya manajemen ASN peraturan pemerintah sehingga kita dapat mengatur secara institusi bagaimana dosen bisa melakukan sabatikal, bagaimana mereka bekerja di industri, karena yang sekarang memang sebenarnya dosen-dosen ITB itu sangat terbuka dengan industri. Kami sangat erat hubungannya dengan industri, tetapi sering menjadi stigma karena terkesan seperti dosen yang proyek dan seterusnya. Padahal manfaatnya sangat-sangat besar buat ITB untuk mahasiswa dan juga untuk komunitas di pembangunan infrastruktur nasional. Pendidikan profesi, nanti mungkin ingin mendengar sedikit dari Bu Hetifah bagaimana perkembangannya. Tetapi kami juga pahami isu pendidikan profesi di ITB juga masih banyak menyisakan masalah-masalah yang perlu kita sempurnakan bersama. Kemudian open courses ya, open courses tadi sudah kami sampaikan akan menggunakan EduNext, nanti kita buka untuk para mahasiswa yang ingin juga kuliah di ITB untuk kredit maupun degree melalui online. Nah, bagaimana kurikulum untuk dekade-dekade selanjutnya? Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri bahwa kita harus bermula dari memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Para ahli sudah banyak menuliskan hal-hal tersebut di sini disampaikan. Tetapi yang bisa saya pahami, lining ya. Apapun kondisi di masa yang akan datang, akan terjadi, yang akan harus kita hadapi, sebenarnya ITB sudah punya value yang sudah 100 tahun dan akan kita tingkatkan, kita pegang terus adalah in harmonia progressio. Itu maksudnya apa ya? Jadi kita itu harus open-minded, kita berkolaborasi bersama, saling mengisi sesuai ciri masing-masing. Jadi kita tidak ada seorang sahabat yang selalu menyampaikan, mengingatkan terus bahwa selayaknya kita tidak climbing the same pyramid ya. Kita semua punya tujuan masing-masing, ada piramid kita masing-masing. Jadi kita tidak bersaing di antara kita, tetapi kita menjadi yang terbaik sesuai dengan ciri kita masing-masing. Nah, ITB akan menyikapi ini dengan suatu kegiatan yang kami sebut overhaul ya, jadi overhaul komprehensif. Jadi kami ingin memperbaiki sistem manajemen, struktur, sarana prasarana itu biaya, itu nomor 3. Jadi sarana prasarana yang ada saat ini pun harus kita gunakan secara lebih optimal. Jadi itu bukan yang utama. Yang utama adalah sikap kerja, sistem manajemen, dan struktur organisasi. Selanjutnya. Nah, jadi Pak Menteri sudah mencanangkan kampus merdeka. Kami ingin memaknai kampus merdeka adalah bukan sekedar merdeka mengambil kuliah ke sana kemari gitu ya, ke
ke industri. Tetapi kami sebagai institusi pendidikan yang sudah 100 tahun PTNBH mendapatkan otonomi, tentunya kemerdekaan yang selama ini juga sudah kami terapkan, itu lebih bermakna sebagai merdeka dalam kecendekiaan, pengembangan akhlak, budi pekerti para sarjana. Juga kami ingin merdeka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dan kedaulatan bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, dan juga untuk berkontribusi kepada kemaslahatan dunia. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kami menunggu masukan dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.